Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir, Pak. Tetapi ini terkait dengan Bapak pribadi. Apa tuh? Sebetulnya Bapak masih berniat nggak menjadi Hakim Agung, Pak? Saya oke. Ini pertanyaan sulit juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya D.Y. Witanto dalam channel Mari Berbincang. Obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Untuk itu kita telah mengundang seorang narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang hal itu. Siapa beliau? Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Ridwan Mansur SH.MH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, sekarang? Boleh buka dulu ya? Silakan, Pak. Silakan. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Saya senang sekali, Pak, Bapak bisa hadir di Mari Berbincang karena bagi Humas Mahkamah Agung, Bapak bukan sosok yang asing. Bapak dulu pernah menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas. Makanya kami sangat berbangga sekali Bapak bisa hadir di sini. Biasanya kita sambil ngopi nih, Pak. Iya. Tapi karena ini sedang bulan puasa, mohon maaf kita nanti ngopinya kita tunda sampai sehabis sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan ngopi. Bapak puasa juga kan? Puasa dong. Alhamdulillah, insya Allah, Pak, ya. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa kepada Sobat Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Lebih dari 30 tahun Bapak menjalankan karir sebagai seorang hakim, Pak. Kalau tidak salah, Bapak pernah menjadi ketua pengadilan di beberapa pengadilan, baik di kelas 2, kelas 1, maupun kelas 1A khusus gitu ya. Setelah itu kemudian Bapak menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas, dan kemudian Bapak menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 3 kali kalau tidak salah, Bapak pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Nah, setelah begitu panjang karir Bapak di jabatan hakim, justru tiba-tiba sekarang Bapak menjadi panitera. Nah, apa sih sebetulnya, Pak, perbedaan antara panitera di Mahkamah Agung dengan panitera di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Pak? Ada perbedaannya bahwa keharusan seorang panitera Mahkamah, karena panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia itu cuma satu. Artinya kalau panitera pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding banyak di 4 lingkungan peradilan. Nah, sedangkan panitera Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan itu. Regulasi menentukan demikian bahwa seorang panitera Mahkamah Agung itu harus dijabat oleh seorang pimpinan pengadilan tingkat banding. Nah, sehingga keharusan itu. Sehingga ya beda dengan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, mereka adalah ASN. Nah, jenjang kerjanya pun kalau panitera Mahkamah Agung itu menjangkau kepada berkas-berkas yang ada di 4 lingkungan peradilan. Nah, sedangkan panitera pada tingkat pertama dan tingkat banding itu hanya lingkungan mereka sendiri. Contoh misalnya pada peradilan umum, berarti berkas-berkasnya hanya berkas-berkas dalam perkara umum. Sementara panitera Mahkamah Agung di 4 itu lingkungan peradilan, militer, agama, tata usaha negara, dan juga peradilan umum. Nah, apakah dengan seperti itu, Pak, tidak menimbulkan persepsi bahwa jenjang tertinggi karir seorang hakim itu justru menjadi panitera? Karena panitera di Mahkamah Agung itu sebelumnya harus sudah pernah menjadi pimpinan pengadilan tingkat banding, Pak. Apakah tidak menjadi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya tidak juga, karena memang siapapun itu
Hakim Agung itu adalah tujuan tentunya yang dituju oleh para hakim. Semua hakim ujungnya ke sana, Pak, ujungnya ya. ke sana. Tetapi ketika memang harus ada jabatan memang yang yang disyaratkan bahwa harus pimpinan tingkat banding, dan kebetulan saya pada waktu itu juga diberi tugas untuk menjadi Panitera Mahkamah Agung Indonesia, ya saya terima, dan saya rasakan itu merupakan hal yang sangat penting juga bagi saya. Karena memang juga saya mempunyai kriteria-kriteria yang dimaksud oleh undang-undang itu, peraturan itu, untuk menjadi seorang Panitera Mahkamah Agung. Apakah Panitera Mahkamah Agung itu mempunyai jenjang struktur sampai ke Panitera di pengadilan tingkat pertama, Pak, misalnya? Atau hanya skup di Mahkamah Agung saja, Pak? Ya, kalau terhadap sumber daya manusia, dia kinerjanya itu kepada skup yang ada di Mahkamah Agung. Tetapi kalau dalam manajemen perkara, kita berhubungan dengan kepaniteraan Mahkamah Agung dan juga pimpinan dalam hal pengiriman berkas misalnya, dalam hal pemanggilan misalnya, dalam hal penempatan persidangan misalnya. Ada dalam perkara teroris, pengadilan ini minta supaya sidangnya dipindahkan ke pengadilan mana, alasan apa, maka panitera lah yang akan menentukan itu bersama pimpinan Mahkamah Agung. Baik, Pak. Saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang lain, Pak. Tahun 2020, Pak, Mahkamah Agung menerima perkara hampir 20.500 perkara lebih. Nah, sejak awal 2020, kita juga sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi mulai melanda Indonesia, bahkan juga dunia, Pak. Nah, tentunya ini juga berimbas kepada proses penanganan perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang ini saya tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana mengantisipasi proses kerja di Mahkamah Agung di saat pandemi sedang melanda Indonesia pada saat ini, Pak. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bapak sebagai Panitera Mahkamah Agung untuk mengantisipasi persoalan pandemi di dalam proses penyelesaian perkara ini? Mungkin bagaimana, Pak? Baik, ya memang saya kira kita semua harus berpikir keras bagaimana dalam kondisi pandemi ini ya. Tentunya yang pertama, karena pekerjaan mengadili misalnya, itu kan harus bertemu satu sama lain, harus berhadapan. Pada dasarnya seperti itu sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan di kepaniteraan itu, antara lain pembinaan teknis yang tentunya dilakukan dengan pada satu tempat tertentu, waktu tertentu, dan mengundang SDM-SDM yang berkaitan dengan fungsi-fungsi teknis kepaniteraan khususnya dan penyelesaian perkara. Nah, ya alhamdulillah dengan segala upaya ternyata kita bisa memanfaatkan peluang di tengah kesulitan. Yang saya maksud adalah ketika kita melakukan pembinaan misalnya, ternyata teknologi informasi yang memang sudah kita miliki, kita sudah memiliki command center yang setiap waktu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga, SDM maupun juga khususnya dalam manajemen penanganan perkara itu dalam jarak rentang waktu yang jauh. Kita bisa lakukan itu dengan range di spread di seluruh Indonesia yang kita inginkan, dan itu kita lakukan. Artinya kondisi untuk pembinaan dilakukan dengan cara virtual, dengan cara metode zooming yang kita gunakan ternyata cukup membawa manfaat yang besar. Artinya untuk sisi itu kita bisa lakukan itu. Kemudian bagaimana dengan manajemen penyelesaian perkara? Dengan menggunakan berkas yang virtual, ya, artinya itu tidak sulit untuk dilakukan lebih intens lagi untuk dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu, karena memang tidak harus bertemu satu sama lain. Majelis hakim misalnya, mereka bisa dengan barcode masing-masing mereka buka, tentunya mereka bisa membaca berkas itu, dan mereka bermusyawarah pun bisa menggunakan Zoom maupun sarana teknologi informasi lain yang tidak harus mereka bertemu. Itu. Kedua, memang ada yang sangat nyata di dalam kondisi pandemi ini adalah tidak semua SDM itu masuk kantor pada waktu yang bersamaan. Nah, kita ada work from home dan ada work from office tentunya. Nah,
Sekarang bagaimana pemanfaatan itu? Pimpinan Mahkamah Agung membuat sebuah kebijakan bahwa ketika seorang itu WFH, itu tidak berarti dia tidak bekerja sama sekali. Artinya ketika dia harus bermusyawarah dalam kondisi yang satu di rumah, yang lain di kantor, begitu, itu masih tetap bisa dilakukan, dan itu memang terjadi, cukup memberikan manfaat yang cukup besar juga. Begitu juga dengan pimpinan Mahkamah Agung tidak memberikan cuti misalnya pada akhir tahun misalnya, nah, atau pada waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena tapi boleh tidak masuk ke kantor. Artinya dengan kondisi itu ketika mereka cuti kan tidak boleh mereka menandatangani putusan misalnya, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika mereka dalam kondisi WFH, dia bisa melakukan itu. Artinya pekerjaan rutin itu tidak menjadi terhenti. Nah, itu strategi-strategi yang memang memberikan manfaat ternyata ketika kita sampai juga pada persidangan yang virtual misalnya, sampai ke daerah sekarang melakukan persidangan itu dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 itu ternyata sidang virtual dalam perkara pidana pun dilakukan. Kita sudah memiliki ICOT, nah artinya ya gayung bersambut ketika ICOT itu kita launching untuk sidang dengan secara pemanfaatan teknologi informasi yang tidak mereka harus datang, kita registrasi juga dengan elektronik, begitu pula panggilan dan persidangan secara elektronik. Ternyata ketika pandemi pun kita memperoleh manfaat yang cukup baik. Tahun 2020 sisa perkara di Mahkamah Agung itu sampai atau mencapai 217 perkara. 2019 maaf. Tahun 2020 kemudian menurun hingga mencapai 199 perkara. Ini tentunya menjadi sebuah tugas besar bagi Bapak untuk bagaimana tahun berikutnya paling tidak sama atau lebih bagus, bisa lebih menurun lagi. Bapak yakin nggak dengan kepemimpinan Bapak tahun depan Mahkamah Agung bisa mencatatkan rekor kembali dalam hal pengikisan tunggakan perkara? Ya, baik. Ya, insya Allah saya yakin. Aku yakin. Kenapa? Karena memang ketika kita menerapkan sistem ini kan sebenarnya sudah dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya dengan siap yang kita miliki, kemudian pola kerja Hakim Agung dan kepaniteraan yang ada sekarang yang sudah dipagari dengan beberapa regulasi dan ketentuan, baik itu SK KMA maupun juga peraturan Mahkamah Agung, kemudian dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu saya tinggal melanjutkan. Bahkan di tahun 2021 itu kebijakan untuk melaporkan setiap bulan perkara kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi saya setiap bulan harus memiliki database yang existing dengan kita membuka siap berkas itu berapa yang belum putus, berapa sudah putus, dan di mana perkara itu berada, di tracking bisa, itu saya harus laporkan setiap bulan kepada pimpinan. Nah, ternyata pada awal bulan lalu saya juga membuat sebuah instruksi kepada salah satu panitera muda berkaitan dengan ada beberapa berkas yang memang keterlambatan pengiriman misalnya, sudah minutasi tetapi belum dikirim karena keterbatasan SDM pada operator dari tenaga peranata. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan adalah menyikapi lebih dini misalnya hambatan-hambatan yang terjadi di dalam penyelesaian minutasi maupun pengiriman berkas. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah dicapai di tahun 2020 itu ada 99,04% perkara yang bisa diselesaikan. Mudah-mudahan bisa setidak-tidaknya sampai di angka itu kita upayakan bisa tercapai kembali, Pak, ya. Tercapai kembali. Ya. Itu satu lagi, Pak, terkait harus dengan masalah penyelesaian perkara, Pak. Dengan jumlah beban yang begitu besar yang diterima Mahkamah Agung setiap tahunnya sampai 20.000 lebih, tentunya ada dua konsekuensi yang bisa menimbulkan potensi dalam proses penyelesaian sengketa, penyelesaian perkara. Jika perkaranya cepat diselesaikan, maka ada kecenderungan bahwa kualitasnya akan menurun, Pak. Sebaliknya, jika kualitasnya bagus, maka akan ada kecenderungan penyelesaian sengketa atau penyelesaian perkaranya menjadi lama. Nah, tapi tentunya ini bukan pilihan, Pak.
kita berharap bahwa penyelesaian perkara itu bisa cepat, kualitasnya juga bisa terjamin. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa proses penyelesaian perkara itu tetap berjalan dengan cepat, tetapi kualitas putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung juga sangat tinggi, Pak? Ya, karena memang kepanitraan itu fungsinya adalah memberikan dukungan, ya, memberikan bantuan sarana prasarana kepada hakim agung dan juga kepada SDM yang ada di kepanitraan. Pertama, kita memastikan bahwa itu berjalan dengan baik, artinya kita siapkan semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, memang tentunya pemanfaatan teknologi itu harus kita berdayakan. Ketika kita terjadi penumpukan, kan sudah ada batasan-batasan mengenai penyelesaian perkara, artinya sebelum 120 hari itu sudah putus artinya. Nah, ketika yang saya katakan kadang-kadang terjadi hambatan pada saat koreksi, ya, dikoreksi kembali, itu misalnya sudah ada aturan kalau perkara itu sudah jelas untuk perkara-perkara tolak, itu kan cukup P3 saja misalnya yang melakukan koreksinya. Nah, kita juga di awal berkas, kita sekarang sudah memiliki hakim pemilah. Jadi hakim agung itu akan dibantu oleh tim pemilah yang dia adalah hakim-hakim tinggi yang sudah senior, yang juga pernah pengalaman yang cukup di dalam penyelesaian perkara. Artinya untuk perkara-perkara yang baru, perkara itu sebelum sampai ke meja hakim agung itu terlebih dahulu akan dilakukan telaah oleh pemilah. Pemilah ini akan menentukan apakah ada syarat-syarat untuk perkara itu diterima dalam perkara pada tingkat yudek juris. Kalaupun tidak, ternyata bisa berhenti di sana. Jadi tidak perlu semua berkas yang masuk ke Mahkamah Agung itu akan diterima oleh Hakim Agung untuk diselesaikan. Karena ada. Yang kedua, kita punya tim kikis. Kebijakan tim kikis adalah membantu menyelesaikan perkara-perkara yang belum diminutasi. Nah, jadi dengan ini pun terdiri dari hakim-hakim pada tingkat pertama yang sudah juga mempunyai pengalaman yang cukup, bahkan diantaranya juga sebelumnya adalah pimpinan pengadilan pada tingkat pertama. Nah, ini sangat membantu penyelesaian perkara itu, dan saya mencoba menempatkan secara prioritas kemana yang terjadi. Pada Mahkamah Agung, perkara yang meningkat pada peringkat tertinggi itu adalah pada perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Nah, kita kirim lebih banyak tim hakim-hakim kikis untuk membantu di kamar pidana untuk menyelesaikan itu. Baik, kira itu. Saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang lain, Pak. Mahkamah Agung saat ini sedang menggalakkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah, Pak. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun Mahkamah Agung menerima berkas perkara ribuan. Dan sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung bahwa saat ini diberlakukan sistem baca bersama. Baca bersama resikonya adalah bahwa berkas perkara harus digandakan sejumlah majelis hakim, Pak. Nah, tentunya dengan penggandaan berkas perkara, maka berkas perkara itu akan menjadi lebih banyak. Tumpukan perkara akan menjadi lebih besar. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa kiat atau apa strategi yang bisa Bapak lakukan supaya Mahkamah Agung bisa betul-betul efisien, supaya Mahkamah Agung bisa betul-betul paperless, sehingga di ruangan-ruangan Hakim Agung, para yang mulia, itu tidak perlu lagi ada tumpukan berkas yang begitu besar, begitu banyak. Apa kira-kira Pak yang bisa Bapak lakukan? Ya, kalau kita lihat dari blueprint Mahkamah Agung, ya, artinya dari roadmap bahwa reformasi peradilan dalam arti kata transformasi peradilan itu adalah menuju ke paperless. Ya, kita harus mengikuti zaman tentunya karena memang itu sebuah tuntutan yang tidak bisa kita hindari lagi. Nah, tapi di dalam penyelenggaraannya itu kadang-kadang juga terjadi hambatan, terjadi ekses-ekses yang memang tidak secepat itu kita bisa capai. Makanya di dalam milestone dari blueprint itu ada tahapan-tahapan. Nah, saat ini kita berada pada tahapan transformasi perubahan itu. Sejatinya
transformasi itu adalah kita tidak lagi menggunakan berkas-berkas yang lengkap yang penuh. Betul. Nah, baca bersama hakikatnya dengan SK Ketua Mahkamah Agung juga dengan aturan yang sudah ada pada Mahkamah Agung itu tadinya diutamakan untuk baca bersama secara elektronik. Nah, makanya berkas yang dikirim pada pengadilan tingkat pertama itu adalah berkas elektronik. Nah, baru nanti berkas manualnya, on papernya itu menyusul, bundel-bundelnya menyusul. Nah, tetapi sebagaimana tadi juga saya sampaikan masih ada tentunya SDM yang memang tidak secepat itu bisa menyesuaikan untuk baca bersama dengan secara virtual. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah bagaimana mereka diberi barcode sedapatnya mereka melakukan itu dengan membaca elektronik. Kenapa? Untuk menghindari tadi kalau memang masih membutuhkan on paper berarti kan harus dirangkap. Betul. Nah, itu terlalu banyak kertas yang terbuang. Padahal baca, berkas Mahkamah Agung itu tebal-tebal sekali, Pak, tebal sekali. Ya. Sehingga namun demikian pelan tapi pasti di antara hakim agung itu sudah banyak, ada beberapa kamar itu yang sudah sepenuhnya membaca bersama itu dengan secara elektronik. Artinya mereka sudah bisa baca itu. Pada bagian yang lain ada hakim-hakim yang memang yang belum melakukan itu, ya tetap kita lakukan, tetapi sedapatnya mereka dibantu misalnya oleh operator untuk bisa membaca bersama melalui elektronik. Memang kadang-kadang perubahan membaca pada kertas dengan membaca pada screen itu ada pada orang-orang tertentu tidak semudah itu. Artinya, tapi tentunya kita ya senyatanya kita membuka kotak Pandora ketika kita sudah pemanfaatan teknologi informasi, kita tidak bisa menutup lagi. Betul. Jadi mari kita bersama-sama menyamakan persepsi bahwa teknologi informasi ini adalah jawaban untuk kita bisa lebih efisien, lebih cepat dan juga lebih banyak dan juga hambatan-hambatan itu bisa kita hindari. Yakin Bapak suatu saat Mahkamah Agung bisa paperless, Pak? Saya yakin. Tahun karena berapa, ketika ya kalau di blueprint kita kan itu 2035. Nah, saya katakan 2021 itu hampir seluruh manajemen perkara itu sudah dengan administrasi perkara itu sudah dengan data virtual ya. Artinya dengan data-data yang cukup, dengan berkas yang juga kita barcode, kita menggunakan data elektronik yang ada. Saya kira juga tahun 2025 kalau menurut saya itu kita sudah selesai pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkaranya. Nah, apakah ini sebuah janji, Pak? Saya akan lakukan itu karena memang saya suka sekali pada pemanfaatan teknologi informasi karena itu memang bidang saya. Karena ini juga keniscayaan, Pak ya. Iya, kita harus terus melakukan inovasi aplikasi tentunya, inovasi aplikasi. Mari kita bertransformasi ini cepat tapi pasti, bukan lambat tapi pasti. Karena ternyata inovasi itu ya bisa dilakukan kalau kita mau bersama-sama untuk menuju kebaikan. Saya kira lembaga ini memang harus bersatu untuk menuju pada transformasi yang berbasis teknologi informasi. Baik. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir, Pak. Tetapi ini terkait dengan Bapak pribadi. Apa tuh? Sebetulnya Bapak masih berniat nggak menjadi hakim agung, Pak? Saya, ini pertanyaan sulit juga nih. Saya pada saat ini saya pada posisi yang memang saya sukai, artinya saya bertahun-tahun itu selalu dalam proses mengadili ya. Artinya ketika saya menjadi ketua pengadilan pun, pimpinan pengadilan pun, saya masih dalam proses mengadili. Nah, tentunya sebagai manusia kita punya saat-saat kita sudah mulai, saya kepengen yang lain. Saya sangat suka pada hal-hal yang baru gitu. Nah, ketika saya menjadi seorang panitera Mahkamah Agung, saya berada pada zona yang memang saya inginkan gitu. Artinya saya saya manajemen perkara, saya manajemen administrasi perkara gitu. Saya mensupport para hakim agung dan dengan tidak perlu saya harus mengadili gitu kan gitu. Nah, tetapi sampai pada saat ini saya merasakan bahwa ini karir yang harus saya jalani dengan sepenuh hati gitu. Saya tidak terpikir sampai saat ini untuk misalnya harus ketika ada peluang untuk mencalonkan diri, saya belum terpikir ke arah itu. Gitu. Paling tidak beberapa tahun ke depan. Nah, pertama memang saya tahu bahwa hakim agung itu adalah jenjang karir yang diinginkan oleh seluruh hakim saya kira. Ya keinginannya karena itu adalah puncak. Tetapi
setiap pekerjaan saya rasakan, saya manfaatkan sebagai sarana untuk ladang amal tentunya. Nah, saya pada zona ini saya masih merasa senang gitu, dan saya tidak ada pekerjaan yang paling membahagiakan ketika kita mengerjakan pekerjaan yang paling kita senangi. Jadi Bapak menikmati ya? Saya menikmati. Jabatan saya enjoy dalam Agung, sini, sehingga mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan, misalnya target misalnya untuk penyelesaian perkara, target untuk paling tidak menyamakan dengan penyelesaian tahun yang lalu itu menjadi program jangka pendek saya, itu kan tentunya juga akan menjadi jangka panjang. Pada akhir tahun akan terlihat apakah capaian itu yang saya inginkan, nah itu bisa tercapai. Saya kira itu. Baik Pak, Ya. Sebelum saya akhiri episode podcast kali ini, mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk sahabat Mahkamah Agung di seluruh Indonesia, barangkali yang ingin disampaikan. Ya, baik. Saya kira memang Mahkamah Agung itu ya sejatinya sebuah lembaga peradilan itu adalah memang memberikan keadilan ya. Artinya dia sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik tentunya. Yang pertama, ketika kita tanyakan apa yang dibutuhkan oleh seorang SDM dalam pekerjaan yang seperti ini, tentunya integritas. Saya kira integritas menjadi hal yang utama ketika kita menduduki jabatan apapun, sebagai bagian dari sekecil apapun peran kita pada Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan, saya kira kita dengan integritas yang baik. Itu yang perlu kita jaga. Baru kemudian hal-hal lain bisa kita pelajari. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, ada integritas, kemudian kita loyalitas kita kepada lembaga, saya kira semua akan berjalan dengan sangat baik. Yang kita raih sekarang adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga Mahkamah Agung itu adalah lembaga yang memang tempat mereka untuk berlindung, menyelesaikan masalah, kemudian juga menyelesaikan perkara-perkaranya. Saya kira kalau itu kita lakukan dengan integritas yang baik, dengan serius, kita mengikuti perkembangan zaman, bagaimana pola kinerja, tata laksana, bisnis proses yang baik, mudah-mudahan kita akan menjadi lembaga yang disegani dan juga disayangi oleh masyarakat, dan juga akan kembali pula kepada kita kepercayaan masyarakat. Saya kira itu menjadi penting. Baik, terima kasih Bapak Panitra Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkenan untuk hadir di Mari Berbincang ini, Pak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dan sukses selalu. Sebelum saya tutup episode kali ini, saya ingin memberikan sebuah pesan kepada Sobat Mahkamah Agung dimanapun Anda berada. Konsisten terhadap sebuah pilihan adalah lebih baik, meskipun itu bukan pilihan yang terbaik, daripada Anda sama sekali tidak pernah menentukan pilihan. Terima kasih, semoga ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.